Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, di video kali ini kita akan bahas mengenai Captain America Brave New World, yang dimana mereka menghadirkan plot adamantium yang baru saja ke MCU timeline utama. Nah, pertanyaannya, kenapa adamantium harus diperkenalkan pertama kali di film Captain America Brave New World nih? Karena gini, kalau mungkin buat kalian yang belum tahu mengenai hal ini ya, adamantium itu lebih ke identik kepada X-Men Universe. Kenapa harus ke Captain America nih? Oke, let's see. Kita akan bahas semuanya di video kali ini. So Mario Booster, let's break down this video. Untuk belajar bagus ya karena dari dulu juga berepic komedi bencinya elemen komedi dan kita semua ya yang udah pernah baca komik dalam bumi ya. Captain America. You don't even know what this is. Sebenarnya adamantium udah digebor-geborkan hadir di MCU itu semenjak dari film Eternals, yang dimana para fans MCU udah mulai berteori bahwa mayat Tiamut yang hampir bangkit di Samudra Hindia ini akan menjadi bahan dasar logam terkuat kedua setelah vibranium, yaitu adamantium. Yang dimana hal ini berbeda sekali dengan versi komiknya, bahwa adamantium sebenarnya pertama kali sampai ke bumi itu adalah dari jatuhnya sebuah meteor di daerah pedalaman Nigeria, yang dimana hal ini terjadi di film X-Men Origins Wolverine tahun 2009, yang dimana William Stryker menemukannya ketika dia dan juga timnya menginterogasi sebuah pedalaman Nigeria, yang mereka yakini bahwa adamantium ini adalah sebuah logam berkat dari para dewa. Nah, ini mungkin buat kalian yang kurang tahu bahwa adamantium ini adalah sebuah kandungan logam yang tidak sama sekali dalam tabel periodik di ilmu kimia. Tapi logam ini jauh lebih kuat daripada logam apapun dan bahkan bisa mengalahkan vibranium yang dimiliki oleh pihak Wakanda. Yang dimana hal ini bisa kita lihat dalam film Captain America Brave New World, bahwa tujuan asli Thaddeus Talbot Ross menjadi presiden itu adalah untuk menguasai adamantium dan juga berkolaborasi dengan beberapa pihak negara asing seperti Jepang, Paris, dan juga New Delhi. Sebenarnya dalam film ini, negara pertama yang menemukan adamantium itu adalah dari pihak Jepang. Namun ketika mereka membawanya kepada pihak negara asalnya, adamantium berhasil dicuri oleh Serpent Society yang dipimpin oleh Sidewinder yang diperankan oleh Giancarlo Esposito. Yang dimana ternyata mereka semua disewa oleh The Leader alias Simon Stearns untuk bahan penelitiannya lebih lanjut. Dalam kisah Marvel yang lainnya, adamantium sebenarnya sangat panas, bahkan suhunya mencapai 815 derajat Celcius. Yang dimana hal ini terjadi ketika Joaquin Torres sebagai The Falcon yang baru berusaha menghentikan anggota Serpent Society ketika mereka membawa adamantium tersebut dalam sebuah tabung rahasia yang sangat panas. Serta hal ini disampaikan juga oleh Presiden Thaddeus Talbot Ross ketika dia mulai memperkenalkan adamantium kepada semua anggota kabinet pemerintahan yang lainnya, bahwa adamantium ini sangat mudah sekali untuk dicapai, gak seperti vibranium yang dimiliki oleh negara terpencil yang aksesnya juga sangat sulit. Tentu hal ini mengarah kepada pihak Wakanda yang dikenal sebagai negara yang dipimpin oleh Black Panther, yang dimana setelah kematian T'Challa, pihak Wakanda berusaha untuk menutup diri mereka dari para negara asing agar supaya tidak ada negara asing lagi yang berusaha untuk mencuri vibranium dari mereka. Kemudian di adegan ini kita bisa melihat bahwa Ross memberikan sebuah presentasi kepada mereka yang ada sebuah gambar tulang manusia, yang dimana hal ini jelas akan mengarah kepada eksperimen yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat, yang dimana sepertinya mereka akan membentuk super soldier mereka sendiri dengan bahan adamantium. Yang dimana hal ini jelas mengarah kepada pembentukan James Howland alias Wolverine, yang dimana itu menjadi bahan percobaan yang bernama Weapon X yang dipimpin oleh ilmuwan jenius yang bernama Dr. William Stryker. Jadi hal ini bisa kita asumsikan bersama bahwa disinilah asal-usul Wolverine versi MCU akan dimulai dibentuk. Apalagi di tanah utama MCU ini mungkin saja Wolverine sudah ada, namun keberadaannya gak pernah dilacak oleh pemerintah Amerika Serikat karena gak adanya X-Men per timeline utama MCU yang satu ini. Yang dimana hal ini berbeda sekali dengan Marvel Fox dulu,
yang dimana semenjak Wolverine dipasangkan adamantium di tubuhnya, dia udah bertemu dengan beberapa anggota tim X-Men yang lainnya. Makanya dia tahu tujuan akhirnya akan mengarah kepada tim X-Men itu sendiri yang udah pernah menyelamatkannya. Yang dimana hal ini bisa kita lihat di filmnya X-Men Apocalypse dulu, seperti itu ya. Kalau di MCU sepertinya akan menjadi sangat lama karena di timeline utama MCU ini X-Men tidak pernah ada karena saat itu lisensinya masih dipegang oleh pihak 20th Century Fox sebelum akhirnya dibeli kembali oleh Disney dan menjadi hak milik sepenuhnya oleh Marvel Studios di tahun 2019. Jadi bagaimana caranya MCU akan perlahan membuatkan sebuah kisah X-Men secara terpisah, maka mereka muncul di universe alternatif seperti contoh berada di Earth 838 di sebuah universe-nya The Marvels dan juga Earth 1005 di Deadpool and Wolverine dan masih banyak lagi. Bahkan di MCU kita udah mendapatkan 2 mutant yang terkonfirmasi, Miss Marvel dan juga Namor the Submariner sebagai building up-nya aja. Makanya bisa gua asumsikan untuk timeline MCU utama keberadaan para mutant ini masih sangat sedikit sekali ya. Makanya bisa gua asumsikan kemungkinan ke pihak Marvel Studios akan membuatkan sebuah saga terbaru khusus untuk para mutant, yaitu Mutant Saga, yang dimana saga ini akan terbentuk setelah berakhirnya multiverse saga pada film Avengers Secret Wars mendatang. I got him! Oh, no, you don't. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai adamantium dan juga vibranium yang udah eksis di MCU. Yang pertama itu adalah vibranium ya, yang dimana logam ini pertama kali muncul di film Black Panther tahun 2018, yang dimana ada sebuah meteor yang jatuh ke daerah Afrika sehingga Afrika bisa membentuk sebuah teknologi canggih yang sangat-sangat canggih ketimbang dunia luar yang lainnya, dan keberadaan mereka sangat terpencil sekali. Untuk vibranium, sebenarnya logam ini bisa dirubah-rubah bentuknya dan juga lebih fleksibel jikalau saja logam ini udah menjadi dingin lalu akhirnya mengeras seperti batu. Beda halnya dengan adamantium, yang dimana adamantium ini logamnya gak akan berguna jikalau keadaannya dingin dan juga membeku. Justru harus selalu dalam suhu panas. Yang dimana hal ini membuat kita callback kepada adegannya film Captain America Brave New World, yang dimana para anggota Serpent Society ketika mereka bawakan tabung adamantium itu suhunya sangat panas, yaitu sekitaran 815 derajat Celcius. Dan juga hal ini dijelaskan oleh Dr. William Stryker dalam film X-Men kedua tahun 2003 ketika dia menjelaskan soal adamantium kepada Wolverine di lab lamanya yang pernah menjadi bahan eksperimen sebagai senjata Weapon X. After I kill Victor, I'm coming for you. Terus bagaimanakah dengan keadaan patung Tiamut yang dimana Tiamut ini untuk membeku di Samudra Hindia? Apakah dia panas atau dingin? Sebenarnya dari Google mereka udah menjelaskan lebih detail kalau Samudra Hindia memiliki sebuah suhu 28 derajat Celcius karena berdekatan di garis khatulistiwa, sehingga ketika adamantium berada di sana itu aman-aman aja, mereka tetap dalam keadaan panas dan juga hangat seperti itu ya. Yang kemungkinan hal ini juga akan disinggung ke film Thunderbolts mendatang, mengingat Ross udah pernah menjadi Red Hulk di film Captain America Brave New World sebagai prequel dari film yang satu ini ya. Dan kemungkinan adamantium juga pasti akan dimention ke film yang satu itu. Di sini gue punya sebuah teori. Jangan-jangan ketika Amerika menciptakan Bob Reynolds alias Sentry ini, serum Super Soldier yang mereka gunakan ini ternyata sudah mengandung sebuah logam adamantium, sehingga efeknya sangat berbeda dari para pasukan Super Soldier yang lainnya seperti Steve Rogers, Bucky Barnes, dan juga Isaiah Bradley. Makanya Sentry dan juga The Void ini sebagai alter ego keduanya akan menjadi lawan yang sangat mengerikan yang dihadapi oleh para anggota tim Thunderbolts mendatang sebagai Avengers versi pemerintahnya di MCU ya. Yang dimana hal ini membuat gua callback kepada serialnya The Falcon and Winter Soldier, yang dimana di serial itu mereka udah menjelaskan
bahwa serumnya masih punya efek dalam hal super kuat saja dalam hal menyerang lawan-lawannya. Gak sampai punya auto ego kedua lah, dan juga nggak bisa terbang ke langit seperti Sentry ini. Makanya bisa gua asumsikan kemungkinan Sentry ini udah pakai sebuah serum super soldier yang dalamnya ada adamantium. Seperti itu ya. Well, lagi-lagi it's just a theory pak ya. Tapi so far mungkin bisa ada benarnya. Well, let's see. Kita akan tunggu bagaimana filmnya akan tayang di tanggal 2 Mei tahun 2025 mendatang. Jadi ini adalah sebuah alasan kenapa Captain America Brave New World ini memiliki sebuah plot adamantium di dalamnya. Ini adalah sebuah sebagai tanda bahwa ini adalah sebuah perubahan besar untuk negara Amerika Serikat dalam memperkuat peran mereka dalam segi politik dan juga mengembangkan super soldier mereka sendiri tanpa bantuan vibranium. Dan juga ada kemungkinan Wolverine akan muncul sebentar lagi untuk versi MCU Earth 616 mendatang. Apakah Hugh Jackman lagi atau ada aktor lain? Mungkin Henry Cavill maybe? Bisa jadi ya. Yeah. A little bit like Henry. Oh my You were just leaving. fate of my universe is at Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai video yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu aja mengenai video kali ini. Coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya.